Prabowo lawan dua kekuatan besar Barat, AS dan Uni Eropa bersatu, bertekad rampas hilirisasi nikel RI. Lagi-lagi Amerika mulai mengikuti jejak Uni Eropa, dengan berkomitmen untuk mengucilkan nikel RI. Amerika menolak memasukkan nikel RI pada skema subsidinya, kemudian dikabarkan negara paman SAM tersebut akan mengenakan bea tambahan khusus produk yang mengandung bahan dasar nikel RI. Kemudian di saat bersamaan, Presiden terpilih Prabowo berkomitmen akan semakin memperluas jangkauan hilirisasi termasuk nikel. Dirinya berkomitmen agar Indonesia semakin memperkokoh ekosistem industri di dalam negeri. Tak sampai di situ di akhir masa jabatannya, Presiden RI Joko Widodo akhirnya turun gunung, langsung menanggapi persoalan pengucilan komoditas Indonesia, yakni produk nikel oleh Amerika Serikat, AS, di mana produk nikel RI diketahui tidak akan dimasukkan ke dalam paket kebijakan subsidi hijau melalui kredit pajak Inflation Reduction Rate, IRA. Sebagaimana diketahui, produk olahan nikel tanah air menjadi salah satu ekosistem dalam pengembangan baterai kendaraan listrik, electric vehicle, EV. Presiden RI Joko Widodo, Jokowi pun sudah mengetahui perihal pengucilan nikel dari Indonesia kepada AS tersebut. Maka dari itu, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Indonesia harus tetap membangun ekosistem termasuk EV menjadi besar, supaya bisa menjadi supply chains global. Kita ini dihambat terus, termasuk soal IRA kebijakan AS. Sebenarnya posisi kita enak untuk melawan, karena mereka sedang sibuk dengan geopolitik masing-masing, ungkap Jokowi di Istana Negara. Karena hal itu, Presiden Jokowi berharap pemimpin atau presiden ke depan bisa menjadi sangat menentukan untuk Indonesia meloncat menjadi negara maju, khususnya dalam pengembangan hilirisasi nikel menjadi baterai EV. Luhut mengatakan, kebijakan AS untuk mengucilkan nikel RI terbilang aneh. Terkait baterai EV, di Amerika saya bicara dengan Menteri Kamar C. Saya jelasin, so I thinking now to China. Lalu kenapa kalian gak ngerti? Saya bilang kita harus berani. We're an independent country, itu yang kita bawa, ungkapnya saat di acara seminar hilirisasi. Seperti diketahui, AS kini berencana mengeluarkan kebijakan paket subsidi hijau yang diatur dalam Inflation Reduction Act, IRA. Undang-undang ini mencakup $370 miliar dalam subsidi untuk teknologi energi bersih. Namun, produk baterai kendaraan listrik yang mengandung komponen nikel dari Indonesia dikabarkan tidak akan mendapatkan paket subsidi tersebut. Alasannya, Indonesia belum memiliki perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement, FTA, dengan AS. Pada awal April lalu Luhut pun terbang ke AS, untuk mengajukan proposal limited FTA khususnya soal nikel. Namun, Luhut sempat menyatakan jika AS tidak segera menjalin kerjasama dengan Indonesia atau tidak menyetujui limited FTA dengan Indonesia, maka yang akan rugi adalah pihak AS, itu sendiri. Kita akan bicara dengan AS, karena kalau tidak, mereka akan rugi juga. Dan green energy, yang kita punya untuk proses prekursor katoda itu mereka nggak dapat dari Indonesia karena kita nggak punya Free Trade Agreement, FTA dengan AS. Pada awal April lalu Luhut pun terbang ke AS, untuk mengajukan proposal limited FTA khususnya soal nikel. Namun, Luhut sempat menyatakan jika AS tidak segera menjalin kerjasama dengan Indonesia, atau tidak menyetujui limited FTA dengan Indonesia, maka yang akan rugi adalah pihak AS itu sendiri. Kita akan bicara dengan AS, karena kalau tidak, mereka akan rugi juga. Dan green energy, yang kita punya untuk proses prekursor katoda itu mereka nggak dapat dari Indonesia, karena kita nggak punya FTA dengan mereka, tegasnya.